Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hiram Purwajan Mahem dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan efek foto listrik dan cara kerja mesin fotokopi. Pertama, pengertian foto listrik. Efek foto listrik merupakan suatu fenomena terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai cahaya. Elektron yang dipancarkan ini disebut dengan elektron foton atau fotoelektron. Aplikasi dari efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari ada 4, yaitu dubbing film, menggunakan bantuan peralatan elektronika saat itu. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Yang kedua, tabung foto pengganda atau photomultiplier tube. Dengan menggunakan tabung ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Tabung ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi, bahkan ia sanggup mendeteksi foton tunggal sekalipun. Dengan menggunakan tabung ini, kelompok peneliti Super Kamiokande di Jepang berhasil menyelidiki massa neutrino, yang akhirnya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 2002. Di samping itu, efek fotolistrik eksternal juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan spektroskopi melalui peralatan yang bernama fotoelektron spektroskopi atau disingkat dengan PES. Yang ketiga, diode laser foto. Fotodiode atau fototransistor yang bermanfaat sebagai sensor cahaya berkecepatan tinggi. Bahkan dalam komunikasi serat optik, transmisi sebesar 40 GB per detik yang setara dengan pulsa cahaya sepanjang 10 pikodetik masih dapat dibaca oleh sebuah fotodiode. Fototransistor yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Yang keempat, sel surya atau solar cell. Sel surya yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi listrik menjadi energi matahari melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu cara kerja mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah mesin yang digunakan untuk membuat salinan dokumen asli ke dalam bentuk dokumen lainnya seperti kertas. Mesin fotokopi pada umumnya hanya digunakan untuk melakukan kegiatan salin menyalin saja. Walau begitu, saat ini fitur pada mesin fotokopi sudah banyak seperti menyimpan dokumen, faksimil, scan, send to email, folder, dan lain-lain. Prinsip dan cara kerja mesin fotokopi. Prinsip dasar semua mesin fotokopi adalah serografi. Mesin fotokopi menggunakan cahaya,
drum, dan toner untuk melakukan penyalinan ketiga komponen ini. Dan ketiga komponen ini adalah komponen utama pada semua mesin fotokopi. Untuk melakukan penyalinan, kertas yang ditaruh pada kaca mesin akan disinari. Sinar ini akan ditangkap dan dipantulkan oleh lensa ke arah drum. Drum memiliki muatan negatif sehingga serbuk toner yang berbahan dasar serbuk besi halus akan menempel pada toner. Drum yang terkena sinar pantulan oleh lensa akan kehilangan muatan negatif, sehingga serbuk toner tidak akan menempel. Sedangkan untuk bagian yang tidak terkena sinar, seperti tulisan atau gambar, akan tetap memiliki muatan negatif. Dengan begitu, serbuk toner akan menempel mengikuti bayangan dari dokumen asli. Setelah drum selesai menempelkan semua serbuk toner yang dibutuhkan untuk mencetak, kini saatnya kertas salinan masuk lewat dry sheet ke bagian bawah drum. Drum berputar ke bawah sejajar dengan permukaan kertas salinan. Alas tempat kertas salinan memiliki daya tarik magnet yang jauh lebih kuat dari drum mesin, sehingga semua serbuk toner jatuh dan menempel pada kertas. Langkah terakhir adalah memanaskan sambil mempres serbuk toner pada kertas agar menempel dengan kuat dan tidak lentur. Itulah alasannya kenapa kertas hasil fotokopi terasa panas. Cara kerja mesin fotokopi. Yang pertama itu pre-exposure, adalah penyinaran pertama dari mesin. Dan lanjut yang kedua, primary charging, adalah mengalirkan aliran listrik pada drum sehingga membuatnya bermuatan negatif untuk menarik toner. Phaser exposure adalah penyinaran dengan laser untuk mendapatkan kualitas bayangan yang lebih jelas. Pada tahap ini, bayangan dokumen asli ditangkap dan dipantulkan oleh lensa. Yang keempat, development, adalah tahapan di mana serbuk toner mulai diisi dan ditempelkan ke drum mengikuti bayangan pantulan. Yang kelima, transfer, adalah tahapan di mana kertas disiapkan. Yang keenam, separation, adalah saat serbuk toner yang menempel di drum memisahkan diri dan menempel pada kertas karena tarikan magnet yang lebih kuat dari alas kertas. Yang ketujuh, fixing, adalah tahap memanaskan dan mempres toner pada kertas agar menempel dengan kuat. Yang kedelapan, cleaning, seperti namanya, adalah tahap membersihkan drum dari sisa-sisa toner. Prinsip kerja fotokopi. 1. Pencahayaan. Cahaya yang sangat terang yang dihasilkan dari lampu ekspos yang menyinari dokumen yang sudah diletakkan di atas kaca dengan posisi terbalik ke bawah pada kaca. Gambar pada dokumen kemudian akan dipantulkan melalui lensa. Kemudian lensa akan mengarahkan gambar tersebut ke arah tabung drum. Tabung drum adalah silinder dari bahan aluminium yang dilapisi dengan selenium yang sangat sensitif terhadap cahaya. Yang kedua, gambar yang lebih terang pada permukaan drum akan mengakibatkan elektron-elektron muncul dan menetralkan ion-ion positif yang dihasilkan oleh kawat pijar atau corona wire sebelah atas drum, itu kawat pertama, sehingga pada permukaan yang terang tidak ada elektron yang bermuatan, sedangkan pada cahaya yang lebih gelap akan menghasilkan tidak terjadi perubahan muatan, tetapi tetap bermuatan positif. Yang ketiga, serbuk berwarna hitam atau toner bermuatan positif yang berada pada developer akan tertarik oleh ion positif pada permukaan drum. Yang keempat, tegangan tinggi DC yang diberikan pada kawat pijar
atau coronavirus membuat drum bermuatan positif. Kawat pijar terdapat 2 buah, satu terdapat di atas drum dan satu lagi di bawah drum. Selembar kertas yang dilewatkan di bawah drum. Ketika drum berputar sebelum kertas mencapai drum terlebih dahulu, kertas dijadikan bermuatan positif oleh kawat 2, sehingga toner yang menempel pada kertas akan tertarik dengan sangat kuat ke kertas. Karena gaya tarik muatan positif pada kertas lebih kuat daripada muatan positif pada drum, ditambah lagi dengan gaya gravitasi. 6. Berikutnya, kertas akan dilewatkan melalui 2 buah rol panas yang bertekanan. Panas dari kedua rol tersebut akan melelehkan toner yang kemudian akan menempel erat ke kertas. Peristiwa ini akan menghasilkan kopian atau salinan gambar yang sama persis dengan aslinya. Setelah toner turun ke kertas, drum akan terus berputar sampai melewati blade atau cleaning blade pembersih drum, kemudian melalui kawat 1, sehingga drum kembali bermuatan positif dan siap kembali disinari terus berulang-ulang. Itulah penjelasan tentang efek fotolistrik dan cara kerja mesin fotokopi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.